yang saya temui itu lengkap Pak. Jadi yang dari yang paling baik ya dari yang berhati malaikat sampai yang berarti iblis itu ketemu. Dan itu kan tidak mungkin ditemui di dalam rumah. Ya kenapa? Laki-laki itu harus keluar. Karena pada saatnya nanti kita itu harus bercerita ke anak kita, memberi contoh pada anak kita, ngajari anak kita. Kalau kita sendiri tidak pernah melihat contoh itu, apa yang mau kita ceritakan pada anak-anak kita? Bagaimana kita nite orang yang berhati iblis? Bagaimana kita ketika ketemu iblis yang berhati manusia? Bagaimana kita waktu kita ketemu dengan manusia yang sudah kerasukan iblis? Itu ada semua. Bagaimana kita ketemu dengan orang-orang yang berhati malaikat? Itu. Nah, memang keputusan waktu itu tepat. Karena apa? Waktu itu Manggolo itu masih kecil. Jadi masih ada waktu buat, tidak terlalu terlambat buat saya. Kalau pengalaman saya di situ nanti pada akhirnya saya ceritakan ke anak saya. Nah, alhamdulillah dari situ kemudian hasil tempaan 40 hari betul-betul di luar rumah ini itu membentuk karakter, membentuk ya karakter terutama itu yang akhirnya bisa saya transformasikan ke anak saya itu. Dan itu semakin memperkuat saya dalam mendoktrin, memberitahu anak saya bahwa laki-laki itu harus keluar rumah. Makanya ketika anak saya bekerja, ketika diberi pilihan tempat penugasan, saya suruh yang paling jauh dulu pilihannya. Ngisikan ada 5 pilihan isian itu, saya suruh pilihan 1 itu paling jauh. Itu supaya apa ya, tantangannya yang paling berat. Karena kita tidak tahu nanti bagaimana, apalagi nanti 10-20 tahun ke depan kan hidup itu akan semakin keras. Nah, saya pikir itu gunanya kita itu merantau, kita itu hijrah, kita itu berjalan. Itu kalau saya pribadi itu dalam rangka menempa, dalam rangka menempa untuk betul-betul menjadi laki-laki. Mungkin versinya bisa beda-beda, dan itu bagian dari cara pandang kita terhadap mengelola diri dan mengelola keluarga. Tapi kalau saya pribadi ya itu tadi, jadi selama kita tidak tahu apa yang harus kita katakan ke anak, ya susah nanti kita memberikan. Nah, alhamdulillah saya pernah diwajibkan untuk berjalan selama 40 hari, dan walhasil secara fisik waktu itu berat badan saya itu sampai hanya tinggal 49 kilo. Sebagai gambaran sekarang 81. Waktu itu pulang ke Surabaya itu 49 kilo. Badan gosong Pak, wis rupa wis ra rupa. Ya wis rupa sithik-sithik. Itu kilo ya kuliah nggak ngono. Terus pengalaman yang sampai sekarang melekat itu yaitu ketika di frustasi dalam perjalanan pulang ke sini, frustasi lapar, urung dari malam ke malam lagi Pak, belum dapat. Jadi air tok yang masuk itu wis sudah lemas ada uang di kantong saya itu 10.000. Kan saking bingungnya 10.000 itu buat apa gitu. Itu tiba-tiba ada orang tua datang dekat ke saya, Mas boleh minta tolong, saya minta uang 2.000 buat beli minum gitu. Terus duitku 10.000. Waktu itu saya nggak berpikir apa-apa, duit 10.000 loh dijaluk. Tapi yang jaluk ini mungkin ya ngerti dijaluk 2.000 kan nggak semuanya. Terus belum saya jawab, saya hanya mikir beli minum sama-sama, karena saya juga belum buka waktu itu. Beli minum sama-sama, saya tuh nyari warung nengok ke sana gitu. Waktu nengok ke sini saya bilang, Pak
mau saya bilang Pak kita nyari minum sama-sama ke sana, itu sudah nggak ada Pak. Jadi hanya sekitar 2-3 detik saya cari ke sana orang lulana kan digiarek tua ini. Seketika waktu itu lemes saya, wah udah lulus ujian mana. Jadi seandainya niki Pak 10.000 dengan betul mawon, kalau gampil misalnya gitu kan, sebenarnya Allah mungkin loh ya, mungkin nama juga halusinasi, itu sudah menyiapkan rencana yang lain. Tapi ya dalam posisi seperti itu ya sulit sekali untuk berpikir jernih seperti itu Mas. Itu bisa kita pikirkan sekarang setelah kita di depan makanan enak, di dalam rumah. Nah hal seperti itu mengajarkan kepada kita bahwa pada satu kali kita itu pasti akan mengambil keputusan besar di situasi kritis. Nah itu kalau setidaknya belum pernah mengalami, kadang-kadang keputusan yang kita buat itu ngawur. Tapi kalau setidaknya pernah diajari seperti itu, secara alamiah itu berbagai dimensi pertimbangan masuk. Bukan hanya pertimbangan diri sendiri, pertimbangan keluarga, pertimbangan teman, dan seterusnya. Nah masalahnya pada posisi yang rata-rata sudah mapan seperti ini, apakah kuat untuk mengalami seperti itu? Saya yakin kalau saya sendiri sekarang ini juga nggak akan kuat. Itu nah mumpung masih ada kesadaran tentang itu, ya sekuatnya bagaimana? Kan masih banyak bentuk-bentuk yang itu. Usia saya waktu itu 30, kalau umur 1,5, belum ada 30 berarti. Belum ada. Kalau umur 1,5, jadi sekitar 25. Mesti usianya itu terakhir ya usianya ya, sehingga kayak. Ya pasti pas posisi kritis, entah pas lapar, entah pas